Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahaya sembarang mengkafirkan, ya. Karena kita tahu dampak dari mengkafirkan sangat berbahaya. Ketika kita mengatakan seorang kafir, berarti darahnya halal untuk ditumpahkan, hartanya halal. Kemudian dia kalau meninggal tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, sembelihannya juga haram. Kemudian dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Kemudian kalau dia punya istri perempuan harus diceraikan, dan banyak hal yang merupakan dampak buruk dari pengkafiran. Oleh karenanya kalau seorang salah dalam pengkafiran maka berbahaya. Belum lagi jika yang dikafirkan adalah orang-orang besar seperti kepala negara atau yang lainnya yang punya pengaruh yang besar, maka ini dampaknya semakin buruk lagi. Namun sebelum kita membahas tentang bahaya sembarang mengkafirkan, kita murajaah kembali ya tentang bagaimana madhab dari Al-Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Ahlus Sunnah dalam mensikapi pelaku dosa besar, karena ada kaitannya antara masalah ini dengan masalah pengkafiran, ya. Ada kaitannya dengan masalah pengkafiran. Taib, tolong diperhatikan hukum pelaku dosa besar. Ya. Kita ada pertama adalah yang disebut dengan al-wa'idiyah. Di sini ada dua kelompok, ada namanya al-Khawarij dan ada al-Mu'tazilah. Kemudian namanya kelompok al-Wa'diyah. Al-Wa'id maksudnya yang ancaman, al-Wa'd artinya janji, yaitu al-Wa'idiyah itu kelompok yang hanya memperhatikan ancaman sehingga melihat ayat-ayat yang sangar, hadis-hadis yang memberi ancaman, lupa untuk memperhatikan ayat-ayat hadis-hadis yang beri janji. Yang satunya al-Wa'diyah. Kebalikannya, hanya melihat kepada ayat-ayat yang memberi janji, ya, yaitu hanya melihat pada nas-nas yang menjanjikan rahmat. Kalau yang ini hanya memandang, melihat nas-nas yang mengancam. Al-Wa'idiyah maksudnya adalah al-Murji'ah, maksudnya adalah al-Murji'ah. Al-Murji'ah kita pernah bagi menjadi pertama Gulatul Murji'ah, Murji'ah yang ekstrim, yaitu Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Kemudian ada namanya Al-Karramiyah, pengikut Muhammad bin Karram. Kemudian namanya Al-Murji'ah dari mutakallimin. Kemudian yang terakhir ada namanya Murji'at Ahlus Sunnah atau Murji'at Al-Fuqaha. Ini sudah kita singgung kemarin mengenai definisi iman, tapi sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sikap mereka terhadap pelaku dosa besar. Tentunya di sini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Khawarij, bagi mereka pelaku dosa besar hukumnya apa di dunia? Kafir. Di akhirat kekal di neraka, di nerakanya orang kafir.
Nerakanya orang kafir. Tentu ada perbedaan, nanti ada namanya An-Najdat, ada namanya Al-Ibadiyah. Tapi kita bicara secara umum, Al-Khawarij menghukumi pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat kekal di neraka. Adapun Al-Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia, mereka namakan fi manzilah baina al-manzilatain. Itu di satu kedudukan antara kafir dan mukmin. Kadang mereka namakan dengan fasik, kadang mereka namakan dengan apa? Fasik. Jadi kata mereka, kalau pelaku dosa besar itu tidak kafir dan juga tidak mukmin. Terus di mana? Tengah-tengah. Inilah yang menjadikan Mu'tazilah keluar dari Ahlus Sunnah. Mu'tazilah artinya kelompok yang menyempal. Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, seorang tabi'in ditanya tentang, wahai imam, bagaimana hukum orang pelaku dosa besar? Sebelum dia menjawab, ternyata muridnya ada yang nyelonong jawab duluan, yaitu Wasil bin Atha dengan mengatakan, menurutku dia fi manzilah bainal manzilatain. Dia berada di kedudukan di antara dua kedudukan, tidak kafir dan juga tidak mukmin. Ya. Ini di dunia. Ya. Bukan kafir, bukan juga mukmin, tapi di tengah-tengah. Kadang mereka namakan dengan fasik. Adapun di akhirat kekal di neraka, tapi bukan di neraka orang kafir. Ya, tapi kekal ya. Bukan di neraka orang kafir, tapi kekal juga ya. Oleh karenanya ada perbedaan dan ada persamaan antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Perbedaannya kalau di dunia Khawarij menamakan kafir, Mu'tazilah namakan fasik atau fi manzilah bainal manzilatain, di antara dua kedudukan. Kalau di akhirat sama-sama kekal, tetapi beda tingkat nerakanya. Kalau Khawarij nerakanya neraka orang kafir, Yahudi Nasrani sama semua orang kafir. Kalau Mu'tazilah tidak, dia Allah adil, maka nerakanya bukan neraka orang kafir, nerakanya mungkin agak naik sedikit ya, tapi intinya kekal juga. Oleh karenanya kedua kelompok ini menolak syafaat ya. Keduanya sama-sama menolak syafaat pada hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, syafaati li ummati min ahlil kabair. Kata Nabi, syafaatku kepada umatku dari para pelaku dosa besar. Dan dalam hadis banyak, dikeluarkan dari neraka, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithlu habbati khardalin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada sedikit iman. Dan banyak hadis-hadis seperti itu ya, menunjukkan bahwasanya ada orang diazab kemudian dikeluarkan. Ada orang diazab kemudian dikeluarkan ya. Ini mereka menolak hadis-hadis syafaat, karena kalau mereka menerima hadis syafaat berarti masalah kekal ini sudah selesai. Berarti bertentangan dengan akidah mereka masalah kekal, padahal mereka mengatakan sekali masuk neraka enggak bakalan keluar. Enggak ada masuk neraka dulu kemudian apa? Keluar. Apa syubhat utama mereka? Ibnu Taimiyah menyebutkan dua syubhat utama mereka. Ini sudah kita singgung juga. Yang pertama, keyakinan mereka iman tidak terbilang iman, tidak terbagi-bagi. Sudah kita singgung ya. Jika pergi sebagian, pergi seluruhnya. Jika hilang sebagian, mudah-mudahan kawan-kawan masih ingat, hilang seluruhnya. Jadi kalau ada sebagian iman hilang karena dosa besar, hilang semuanya. Iman kan satu kesatuan. Ya, kalau orang melakukan dosa besar berarti akan hilang sebagian imannya. Ketika hilang sebagian imannya, hilang seluruhnya. Maka mereka kafirkan atau keluarkan dari Islam menuju suatu posisi yang juga bukan kafir, tapi bukan mukmin lagi, seperti pendapat Mu'tazilah. Ini syubhat pertama. Syubhat yang kedua, mereka bilang tidak bisa terkumpulkan pada seseorang
ketaatan dan kemaksiatan. Kemaksiatan ini enggak ada ya. Enggak ada seperti ini. Yang ada Allah menghukum, memvonis maksiat atau taat. Enggak ada taat dan maksiat bergabung pada satu orang ya. Tidak ada taat dan maksiat bergabung pada satu orang, sehingga mereka mengatakan sudah, kalau maksiat ya masuk neraka selesai, enggak ada dalam dia ketaatan lagi. Kalau dia taat ya sudah masuk surga ya. Maka mereka memvonis ketika seperti ini tidak bisa digabungkan antara ketaatan dan maksiat dalam satu orang. Adapun kita Ahlus Sunnah tidak, kita bisa melihat orang yang bermaksiat, kita sayang dia dari sisi imannya dan kita benci dia daripada kemaksiatannya. Sehingga bisa dalam hati kita mensikapi seseorang ada cinta dan ada benci. Ya, karena pada dirinya ada ketaatan, pada dirinya ada kemaksiatan. Sehingga kita bisa membagi cinta kita seperti itu. Kalau mereka tidak ada, satu aja, ini atau ini ya. Ya, ini syubhat mereka, sehingga mereka sangat mudah mengkafirkan ya, terutama orang-orang Khawarij ya. Dan sudah kita sampaikan, bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam adalah bid'ah Khawarij, yang bid'ah tersebut berkaitan dengan pengkafiran. Kemudian Al-Murji'ah. Adapun Al-Murji'ah, kita kembali pertama Al-Murji'ah, Gulatul Murji'ah, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah sudah kita sebutkan, atau semuanya mengatakan bahwasanya orang yang pelaku dosa besar, kamilul iman, mukmin kamilul iman, sempurna imannya, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah jelaskan bahwasanya iman menurut Jahmiyah adalah ma'rifah. Pokoknya kalau mengenal Tuhan berarti sudah beriman. Kalau mengenal Tuhan berarti beriman. Namanya kafir itu baru tidak mengenal Tuhan, baru kafir. Jadi kalau menurut mereka Jahmiyah, pokoknya kalau dia pelaku dosa besar tapi dia masih mengenal Tuhan, dia masih mengerti Tuhan, maka dia kamil iman. Adapun Karramiyah maka di dunia disebut mukmin kamilul iman, ya, sempurna imannya. Adapun di akhirat, maka jika ternyata dia munafik maka di neraka, ya. Tetapi di akhirat terancam neraka. Kita sudah sebutkan Karramiyah itu dia mengatakan iman adalah al-qaul bil lisan, yang penting mengucapkan kami beriman tanpa memandang masalah hati, sehingga mereka punya keyakinan demikian. Kemudian adapun Al-Murji'ah ya. Al-Murji'ah ya. Mereka sama mengatakan bahwasanya orang yang pelaku dosa besar di dunia disebut dengan mukmin kamilul iman, sama. Sempurna imannya. Sempurna imannya ya. Adapun di akhirat ya, maka berdasarkan didapat dalam buku-buku mereka bahwasanya mereka mengatakan juga terancam dengan neraka ya. Di akhirat terancam dengan neraka. Murji'atul fuqaha juga sama ya. Di dunia dikatakan juga sempurna imannya. Adapun di akhirat terancam neraka. Terancam neraka. Nanti perbedaan mereka dengan Ahlus Sunnah dalam masalah takfir nanti akan kita jelaskan ya. Akan kita jelaskan. Adapun Ahlus Sunnah pelaku dosa besar, maka di dunia disebut mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Kurang imannya. Di akhirat ya,
tahta masyiatillah, tergantung, itu terancam dengan neraka, tapi tidak pasti terancam dengan neraka. Ya, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Jika Allah tidak berkehendak, Allah akan azab. Tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita rincikan lagi, ya. Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika tidak, maka Allah azab. Maka diazab. Kalaupun diazab tidak kekal. Kalaupun diazab tidak kekal. Taib. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua pelaku dosa besar tidak bisa kita pastikan dia pasti masuk neraka. Misalnya ada seorang meninggal dalam kondisi minum khamar. Apa kita pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan. Selama dosa tersebut bukan dosa yang mengkafirkan, maka di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab. Kalaupun Allah azab maka tidak kekal. Kenapa? Karena dosanya bukan kekafiran. Tapi tidak bisa kita pastikan orang meninggal berzina pasti masuk neraka. Kita bilang enggak, di bawah kehendak Allah. Terserah Allah maafkan atau enggak, terserah Allah. Karena itu bukan kekufuran. Ada orang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, dalam kondisi merampok, ya. Apakah kita bilang pasti neraka? Jawabannya tidak pasti. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, di sini Ahlussunnah mengatakan datang ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengampuni dan datang ayat-ayat yang menunjukkan Allah mengazab. Jadi ketika kita mengatakan di bawah kehendak Allah, apa maksudnya? Ahlussunnah meyakini pasti ada sekelompok yang diampuni. Pasti ada sekelompok orang yang diampuni, pelaku dosa besar. Orang yang diampuni, dan pasti ada pula ada sekelompok orang yang diazab. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Ada yang Allah ampuni dan ada dalil menunjukkan pelaku tauhid ternyata diazab. Banyak sekali dalil-dalilnya. Ya. Sehingga kita bisa pastikan ada yang diampuni oleh Allah. Ya, ada. Dan ada yang pasti diazab oleh Allah. Nah, setiap orang yang meninggal melakukan dosa besar, kita enggak tahu masuk yang ini atau masuk yang ini. Kita bilang terserah kehendak Allah. Tetapi pun kalau dia diazab, maka tidak akan kekal dalam neraka jahanam karena dia tidak melakukan kekafiran. Karena dia tidak melakukan kekafiran. Taib, ini kira-kira hukum pelaku dosa besar, ya. Pelaku dosa besar, saya ulangi secara sederhana. Khawarij pelaku dosa besar di dunia kafir, di akhirat kafir, kekal dalam nerakanya orang kafir. Mu'tazilah dunia tidak dikatakan kafir, tapi bukan mukmin juga, bukan kafir, tapi tengah-tengah. Di akhirat kekal, tapi di neraka yang bukan neraka orang kafir, mungkin neraka atas sedikit. Sama-sama keduanya menolak syafaat pada hari kiamat, karena syafaat melazimkan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kata mereka enggak ada, sekali masuk neraka enggak bisa keluar. Ya. Syubhat mereka tadi, iman tidak bisa terbagi-bagi. Kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Dan tidak bisa terkumpulkan pada seorang ketaatan dan kemaksiatan, enggak ada. Ya, taat atau maksiat saja. Allah menilai mana yang mendominasi. Jadi tidak ada tergabung keduanya. Adapun Murji'ah, rata-rata mereka mengatakan di dunia adalah kamilul iman, sempurna. Adapun masalah di akhirat maka ada berbeda-beda, seperti karomiyah. Kalau ternyata yang dimaksud karomiyah adalah munafik, maka dia pasti di neraka kekal di dalamnya. Tapi kalau ternyata tidak munafik, maka terancam neraka, ya. Ini saya tambahkan, di akhirat terancam neraka kecuali munafik, maka kekal. Karena menurut karomiyah, orang munafik juga dikatakan orang beriman di dunia, tapi hukum dunia, hukum akhirat berbeda. Kalau Jahmiyah tidak, sempurna imannya pasti masuk surga, pasti masuk surga. Adapun Murji'ah dan Murji'atul Fuqaha di dunia disebut sempurna iman, di akhirat maka bisa terancam dengan neraka jahanam. Taib. Apa bedanya antara Murji'ah dengan Ahlus Sunnah? Kalau kita bahas tentang masalah pengkafiran ya, masalah takfir,
Pengkafiran semua sepakat namanya kafir adalah lawan daripada iman. Namanya kafir lawan daripada iman. Namun karena definisi iman menurut ahlu sunnah, iman adalah qaul wa amal, i'tiqad, 3. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Berbeda dengan murji'ah, iman adalah hati doang. Hati doang ada dengan perkataan, tapi amal tidak. Semua murji'ah sepakat amal bukan bagian daripada iman. Amal bukan bagian daripada iman. Qaul pun qaul la ilaha illallah. Qaul yang dimaksud adalah qaul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selain itu maka tidak dikatakan iman. Oleh karenanya mereka hanya mengatakan orang kafir itu cuma 2, ya. Takfir menurut pengkafiran kita kita bagi ya. Murji'ah, ya. Secara umum bahwasanya pengkafiran cuma 2, yaitu disebut dengan kafir takdzib dengan pendustaan atau pengingkaran. Yang kedua adalah al-juhud. Juhud itu sudah tahu benar tapi ngeyel ya. Sudah tahu benar tapi mengingkari. Kalau takdzib tidak tahu tetap mengingkari. Jadi mereka membatasi pengkafiran cuma 2, takfir dengan takdzib dan takfir dengan juhud. Kenapa? Karena menurut mereka namanya pengkafiran hanya berkaitan dengan hati. Ya, hanya berkaitan dengan hati. Namanya mengkafirkan itu adalah yang membatalkan tasdik, iman di hati. Iman di hati. Ini bedanya antara murji'ah dengan ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah takfir bisa macam-macam ya. Bisa ada takfir takdzib, takfir al-juhud karena mengingkari, karena mendustakan. Ada takfir dengan al-i'rad, berpaling ya. Dikasih tahu tidak mau maka malah berpaling ya. Tapi intinya ahlu sunnah itu intinya bisa mengkafirkan karena amal ya. Bisa mengkafirkan karena amal dan perkataan. Jadi ada amal-amal yang dikerjakan bisa menimbulkan kekufuran. Contoh amal misalnya apa? Kafir karena amal misalnya istihza, mengejek agama. Mengejek atau bukan mengejek agama, tapi sujud kepada berhala misalnya, ya. Misalnya sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala. Kalau karena perkataan misalnya apa? Mencaci, mencela Allah, Rasulullah, kemudian agama ya. Agama ya. Ini contoh. Contoh juga misalnya ya sujud kepada berhala misalnya. Ya ini contoh ya. Contoh bahwasanya dengan amal dan perkataan bisa menimbulkan kekufuran. Nah, adapun menurut Murji'ah tidak ada pengkafiran karena disebabkan oleh perkataan dan perbuatan. Mereka mengatakan tidak ada, ya. Orang sehingga mereka kalau ada orang misalnya mengejek agama, kata mereka, enggak. Ejekan tersebut perkataan tidaklah mengkafirkan kecuali kalau dalam hatinya memang ada penghinaan. Jadi mereka selalu kembali kepada hati. Menurut mereka perkataan dan perbuatan itu tidaklah secara independen bisa membuat orang kafir. Menurut mereka demikian. Karena menurut mereka namanya iman cuma di hati. Sehingga kalau ada perkataan yang parah, perbuatan yang parah, entah banting Al-Quran, entah hinjak Al-Quran, mereka tidak bisa mengkafirkan. Kecuali mereka mengatakan, kecuali itu dalam hatinya ada bermasalah. Ya. Mungkin menghalalkan. Nah, kalau ada pun ahlu sunnah, tidak. Perkataan sendiri secara independen bisa menyebabkan orang kafir. Perbuatan secara independen bisa buat orang kafir. Sujud di berhala kafir. Sujud berhala membuat orang keluar daripada Islam. Ya. Ini cuma saya jelaskan tentang perbedaan inti antara Murji'ah dengan ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah, Murji'ah ketika berbicara tentang pengkafiran, mereka selalu mensyaratkan hatinya yang dilihat. Adapun perkataan perbuatan hanyalah penunjuk, tidak independen
bisa membuat orang kafir, tapi kembalikan kepada hati, karena menurut mereka namanya iman adalah di hati ya. Habis ini kita akan jelaskan tentang bahaya pengkafiran yang babi buta. Tolong dihapus. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini pembahasan yang sangat penting agar kita waspada, jangan mudah mengkafirkan sama kaum muslimin, karena terlalu ketat para ulama ketika meletakkan syarat-syarat dalam mengkafirkan ya. Nanti akan kita jelaskan poin-poin kenapa para ulama begitu tidak mudah memvonis kekafiran. Akan kita jelaskan insyaallah taala setelah ini ya. Yang pertama, sebelum itu kita bahas tentang bahaya mengkafirkan. Mengkafirkan secara sembarangan adalah dosa besar, dosa besar. Makanya kita dapati seperti kelompok Islam Jamaah yang mudah mengkafirkan orang di luar golongannya, maka mereka terjerumus dalam dosa besar. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa yarji ilaihi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berkata kepada saudaranya, "Wahai si kafir," maka akan kembali kepada salah satunya. Kembali kepada pengucap atau yang dituduhkan. Kalau ternyata saudaranya tersebut kafir seperti yang dia ucapkan, maka tidak jadi masalah. Wa in kana kama qala, ternyata benarnya kafir, enggak ada masalah. Kalau tidak, maka akan kembali kepada dirinya, akan kembali pada dirinya. Intinya berbahaya. Ya, ketika Nabi mengatakan akan kembali kepada dirinya, menunjukkan dosa besar. Tidak otomatis dia jadi kafir, tidak, tetapi ini menunjukkan dosa besar. Oleh karenanya dosa inilah yang ditempuh oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij ketika mudah mengkafirkan, bahkan mengkafirkan para sahabat. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahayanya pengkafiran ya secara sembarangan, dalam satu hadis tentang kisah dua orang dari Bani Israel, yang satu rajin beribadah, kemudian yang satu rajin bermaksiat. Maka yang rajin beribadah senantiasa menegur yang rajin bermaksiat. Dia mengatakan, "Ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah." Ditegur, tapi temannya tersebut terus bermaksiat. Sampai satu hari teman itu melakukan maksiat yang lebih besar daripada biasanya. Maka dia mengatakan, "Ya hadza aqsir, wahai fulan berhentilah dari maksiat." Temannya yang tukang maksiat tersinggung dan dia mengatakan dengan kata-kata yang kasar, dia mengatakan, ya, "Khalini wa rabbi," atau da'ni wa rabbi. Biarkan aku dengan Tuhanku, ngapain kau urusin aku? Negur-negur terus. "Abu ista alayya raqiba," apakah Allah mengutusmu untuk menjadi pengawasku? Gampangnya dia mengatakan, kan sudah ada malaikat, ngapain kau ngawasi aku? Ketika digitukan oleh pelaku maksiat, akhirnya orang soleh ini tersinggung dan dia marah. Dia mengatakan, "La yaghfirullahu laka," Allah tidak akan mengampuni engkau. Perkataan Allah tidak akan mengampuni engkau ini sama dengan pengkafiran. Berarti tidak akan diampuni, berarti masuk neraka kekal dong. Sama dengan pengkafiran. Maka Allah pun matikan mereka berdua. Kemudian Allah bangkitkan, kata Allah, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani mengatakan bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Waqad ghafartu lahu, aku telah ampuni dia. Wa ahbatu amalak, adapun kamu yang mengatakan demikian, amalmu saya gugurkan, masuk neraka. Maka kata Abu Hurairah, "Takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa ukhrahu." Ini orang ngomong dengan satu perkataan menyebabkan dunia dan akhiratnya hancur. Ya, padahal dia orang soleh. Cuma dia berani memvonis kau tidak akan diampuni, artinya kau kafir. Ya, maka ini membuat dia akhirnya masuk neraka jahanam. Makanya hati-hati ikhwan. Dan banyak kelompok-kelompok takfiri yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menyangka itu adalah perkara biasa. Itu bukan perkara biasa, dosa besar. Bahkan terancam dengan neraka jahanam. Adapun sebab orang mudah untuk terjerumus dalam kekafiran, sebabnya adalah utamalah kejahilan. Makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang orang Khawarij yang mereka mudah mengkafirkan, Rasulullah mengatakan, "Sufahaul ahlam hudatsaul asnan," yaitu anak muda yang bodoh-bodoh. Ya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Baca Quran tapi tidak masuk ke hati. Artinya mereka orang Arab, tapi baca Quran enggak ngerti tafsirnya. Orang Khawarij orang Arab mereka. Ahlun Nahrawan ya. Mereka orang Arab tapi mereka baca Quran mereka tidak ngerti tafsirnya. Sehingga akhirnya mereka mudah mengkafirkan kaum
kaum muslimin, mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin karena kejahilan. Karena kejahilan, ya. Di antara juga muncul orang-orang hanya memandang sebagian dalil. Datang dalil-dalil kafir sehingga dia mudah mengkafirkan. Padahal dalil datang dalam dua model. Ada dalil al-wa'id dan adillatu al-wa'ad. Ada dalil-dalil yang tadi saya sebutkan ancaman, ada dalil yang menunjukkan janji. Contoh. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sama muslim adalah kefasikan, memeranginya adalah kekufuran. Ya, memeranginya adalah kekufuran. Dalam hadis yang lain, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum a'naqa ba'd. Janganlah kalian kembali setelah aku meninggal, kalian kembali kufur, kalian membunuh, memenggal kepala sebagian kalian yang lain. Berarti seakan-akan Nabi mengatakan kalau orang membunuh orang lain kufur, kafir. Orang memerangi orang lain kafir. Kalau kita hanya melihat pada sisi ini, kita menganggap ini adalah membunuh orang kafir. Padahal tidak. Padahal ini hadis bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Bisa jadi kufur kecil, bisa jadi menjadi kafir kalau dia menghalalkan pembunuhan. Buktinya apa? Buktinya dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada orang membunuh tidak dikatakan kafir. Seperti Allah mengatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Adapun siapa yang saudara dari yang terbunuh jika dimaafkan, ya. Di sini Allah menamakan orang yang membunuh dianggap sebagai saudaranya, yaitu ukhuwah fil Islam. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang diampuni dari saudaranya. Jadi orang yang membunuh dianggap saudara bagi yang sudah meninggal atau saudara dari wali orang yang meninggal tersebut. Ya, di sini meskipun dia sudah membunuh masih dikatakan saudaranya. Lebih daripada ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina katatalu fa aslihu bainahuma. Ya, jika ada dua kelompok dari kaum mukminin ya berperang-perangan, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini perang-perangan dianggap masih beriman, kata Allah menamakan masih mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina katatalu. Kalau ada dua orang kelompok beriman berperang, berarti bunuh-bunuhan dong. Tapi Allah masih menamakan mereka sebagai orang-orang beriman. Itu menunjukkan bahwasanya membunuh dosa besar, tetapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya. Ketika seorang hanya melihat pada satu ayat atau satu hadis, dia paham, dia tidak melihat dalil yang lain sehingga di akhirnya mudah mengkafirkan. Contoh lagi, misalnya orang-orang memandang zina mengkafirkan misalnya, atau ya seperti kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika sedang berzina dia sedang beriman. Wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wa la yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr ketika sedang minum khamr dalam kondisi beriman. Kalau begitu kafir dong. Kalau orang hanya melihat hadis tersebut, sebagaimana orang Khawarij hanya melihat hadis tersebut, mereka memandang kafir. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ternyata tidak demikian. Buktinya apa? Buktinya dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'alaiha illa dakhala al-jannah." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal kecuali dia masuk surga, kata Nabi SAW. Tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal kecuali masuk surga. Kemudian Abu Dzar berkata, "Wa in zana wa in saraq?" Ya Rasulullah, kalau dia berzina dan dia berzina, dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun dia berzina, dia mencuri, masuk surga. Abu Dzar bertanya lagi, wa in zana wa in saraq. Meskipun dia berzina, dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Meskipun dia berzina, dia mencuri. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Abu Dzar tidak, masih kurangin. Dia tanya lagi 3 kali. Ya Rasulullah, dia untuk memastikan, wa in zana wa in saraq. Meskipun dia mencuri dan berzina, kata Nabi, wa in zana wa in saraq ala raqmi anfi Abi Dzar. Kata Nabi, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, dia masuk surga, meskipun Abu Dzar tidak mau, ya. Intinya gitu. Intinya kalau seorang melihat hadis ini, seakan-akan ya sudah zina tetap aja masuk surga. Kalau lihat hadis pertama, seakan-akan berzina masuk neraka. Maka harus dikompromikan. Ahlu sunnah mengkompromikan. Itu menunjukkan bahwasanya zina, mencuri, minum khamar bukan kekufuran. Bukanlah kekufuran, kalau dia pun kufur kecil, bukan kufur akbar, ya. Ya, harus dipahami dengan dalil-dalil yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW menegakkan hukum had kepada orang yang berzina, orang mencuri, orang minum khamar. Tetapi ketika mereka meninggal disolatkan oleh para sahabat, berarti mereka tidak kafir. Orang kafir tidak boleh disolatkan. Mereka dikuburkan di
kuburan kaum muslimin, kemudian juga mereka saling mewarisi di antara mereka, menunjukkan mereka bukan orang kafir. Nabi bermuamalah dengan mereka sebagai orang-orang beriman, orang muslim maksudnya. Ya, artinya belum kafir. Ya, maka kalau seorang hanya memandang pada satu dalil saja, seperti orang Khawarij, karena kebodohannya baca sebagian dalil, kafir sehingga mudah untuk mengkafirkan. Terlebih lagi ternyata terkadang lafal-lafal kafir maksudnya kufur nikmat, terkadang maksudnya kufur nikmat, seperti ketika Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam, wahai para wanita bersedekahlah kalian karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Sebagian wanita berkata, lima Rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahannam? Kata Nabi, fa innakunna takfurnal ashir, karena kalian kufur kepada kebaikan, ya. Kufur maksudnya kufur nikmat, bukan kufur akbar. Contoh lagi misalnya seorang melihat firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan ini ayat dipegang oleh orang-orang Khawarij. La hukma illa lillah. Mereka berdalil ayat seperti ini. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka orang kafir. Lihat, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum manusia, bukan hukum Allah. Mereka berhukum dengan tahkim al-hakamain, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As. Maka Ali dan Muawiyah kafir dan semua yang sepakat semuanya kafir. Padahal ayat tersebut turun tentang orang-orang Yahudi yang tidak mau berhukum dengan hukum Taurat. Ya. Bukan kepada orang-orang Islam, ya. Maka hukum asal kalau orang Islam yang melakukannya hukumannya adalah hukum kufur asghar, bukan kufur akbar. Ya, bisa menjadi kufur akbar kalau ada syarat-syaratnya. Maka coba lihatlah bagaimana Najasyi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berbicara tentang Najasyi ini yang sangat menakjubkan. Najasyi siapa dia? Dia seorang Nasrani, dia raja di Habasyah. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, apakah dia kan memegang hukum seluruhnya? Apakah dia bisa berhukum dengan hukum Allah? Enggak bisa. Dia nggak bisa, dia tetap berhukum dengan hukum yang berlaku. Dia tidak mampu merubah hukum yang berlaku dengan hukum Allah, nggak mampu. Kenapa? Karena dia cuma sendiri atau segelintir orang. Sampai-sampai ketika dia meninggal tidak ada yang sholatkan. Makanya Nabi sholat gaib. Tapi apakah Nabi mengatakan dia kafir, tidak bisa menjalankan hukum Islam di negaranya, hanya mikir dunia? Enggak, dia tidak bisa, tidak mampu. Bahkan Nabi mengatakan mata abdun saleh, telah meninggal seorang hamba yang saleh. Rasulullah mengatakan istighfiru li akhikum, kita mohon ampunan pada saudara kalian. Nabi memuji Najasyi, ya, padahal dia tidak bisa menegakkan hukum Islam. Oleh karenanya tidak semua orang yang tidak menegakkan hukum Islam kemudian otomatis kafir. Ada kondisi-kondisi yang buat mereka tidak bisa melakukan. Bahkan terkadang mereka tidak berdosa sama sekali, bahkan mungkin mereka dapat pahala ketika mereka berusaha memperbaiki hukum menuju yang lebih dekat dengan Islam, yaitu irtikabu akhafid dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ya, karena tidak mungkin mereka kemudian berhukum Islam sementara kondisinya tidak mungkin, kan sebagaimana Najasyi, ya, radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala. Ya. Jadi maksud saya inilah yang membuat orang mudah untuk mengkafirkan adalah kejahilan, ya, karena kejahilan dan hanya tadi yang memandang sebagian sisi daripada dalil. Sekarang saya akan bahas ada sekitar 1 2 3 4 ya. 4 sebab kenapa para ulama tidak mudah untuk mengkafirkan, tidak segera untuk mengkafirkan, ya. Dan ini rata-rata diambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagian dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Apa sebab-sebab para ulama tidak mudah mengkafirkan, ya. Yang pertama, ya, perbedaan antara takfir al-mutlaq, ya, mutlak dengan takfir muayyan. Apa maksudnya? Ini istilah biar kawan-kawan tahu, ya. Takfir mutlak yaitu berbicara tentang hukum perbuatan, ya. Hukum perbuatan. Seperti siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Contoh, itu namanya takfir mutlak. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Siapa yang misalnya mengatakan Allah sama dengan makhluk maka dia kafir. Contoh, itu namanya kafir mutlak. Siapa yang berhukum dengan hukum Allah dan meyakini hukum dia sama dengan hukum Allah berarti dia kafir. Ini contoh namanya takfir mutlak. Adapun takfir muayyan itu pemfonisan. Muayyan maksudnya
pemvonisan pada individu tertentu. Pemvonisan pada individu tertentu. Nah, ini butuh persyaratan, ya. Ini butuh persyaratan. Jadi, kaidah tidak semua orang, gampangannya begini, tidak setiap orang yang terjerumus dalam kekafiran otomatis dia kafir. Tidak otomatis orang melakukan syirik berarti orangnya musyrik, tidak otomatis. Ini namanya mutlak, benar. Siapa yang berdoa kepada mayat musyrik itu hukum kafir mutlak, takfir al-mutlak. Tapi ketika si fulan berarti kalau begitu dia kafir, oh enggak, itu lain lagi hukumannya. Kita harus ada iqamatul hujjah, ada syarat-syaratnya. Untuk memvonis secara individu dia kafir, namanya takfir al-muayyan, mengkafirkan secara vonis individu. Dalilnya apa? Adapun dalilnya tentang kisah sahabat yang minum khamar. Sahabat yang minum khamar. Ini sahabat ini minum khamar. Ya, kecanduan khamar sehingga dia selalu datang dicambuk. Kemudian datang lagi dicambuk lagi. Berapa kali berulang sampai dikatakan ma aktsara ma yu'ta bihi, terlalu sering dia didatangkan dicambuk. Allahumma anhu, ada sahabat yang mengatakan laknat Allah kepadamu. Laknat Allah kepadamu. Ya. Taib. Peminum khamar secara hukum mutlak dilaknat. Ini kisah sahabat yang minum khamar dan Nabi melarang melaknat dia. Kata Nabi, la tal'anhu, jangan kau laknat dia. Ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau laknat dia. Saya tahu orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia minum khamar dilaknat oleh sahabat lain. Kata Nabi, jangan kau laknat dia. Jangan kau vonis. Hukum umum boleh, hukum mutlak boleh. Ketika kau mentakyin memvonis, maka hukumnya berbeda. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Ada penghalang untuk dia dilaknat. Dia cinta kepada Allah Rasulnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kasih gambaran kisah sahabat yang minum khamar lalu dilaknat oleh sahabat lain. Lalu Nabi tegur. Nabi melarang laknat tersebut. Nabi melarang laknat tersebut. Tapi kita ingin praktekkan. Kita bicara tentang khamar. Khamar secara hukum mutlak peminumnya terlaknat. Bukankah Rasulullah SAW kata dalam hadis, la'ana Rasulullah SAW fil khamri 10. Rasulullah SAW melaknat 10 orang berkaitan dengan khamar. 10 orang dilaknat oleh Nabi SAW. Siapa aja? Peminumnya. Asiruha, yang memeras anggur untuk menjadi khamar, wa mu'tasiruha, yang nyuruh peras anggur untuk jadi khamar, syaribuha, yang minum khamar, wal hamil, yang membawa khamar, wal mahmulatu ilaih, yang dibawakan khamar kepadanya, saqiha, yang menuangkan khamar juga. Ya. Kemudian apa? Al-mushtari laha, yang membeli. Al-mushtara lahu, yang dibelikan. Akilu thamanahu, yang makan hasil khamar. Ini semua 10 orang dilaknat. Maka tidak diragukan peminum khamar dilaknat. Ini hukum mutlak. Namun ketika divoniskan kepada seorang sahabat, ternyata tidak mesti. Tidak mesti peminum khamar pasti terlaknat. Enggak. Jadi ini dalil. Jadi ketika divoniskan kepada seseorang tertentu, maka ada persyaratan. Bisa jadi ada halangan. Seperti sahabat tadi, dia minum khamar tapi Nabi bilang jangan laknat dia. Kenapa? Ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Aku tahu dia cinta kepada Allah Rasulnya sehingga tidak bisa dilaknat. Maka para ulama berdalil dengan kisah ini bahwasanya hukum umum tidak melazimkan pemvonisan. Ya, dan prakteknya banyak. Mana prakteknya? Prakteknya seperti contohnya Al-Imam Ahmad, praktek salaf.
Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala ya mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka kafir. Imam Ahmad mengatakan demikian. Bahkan sepakat ulama yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Ini akidahnya Mu'tazilah. Bahkan di zaman Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun, Al-Ma'mun, memaksa masyarakat untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kalau enggak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, karena dia dipengaruhi oleh Ibnu Ahmad bin Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah atau Jahmiyah, maka dia memaksa masyarakat mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak mau, maka dihukum. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Berarti hukum beda dengan vonis, beda. Ya, contohnya Imam Ahmad tidak mengkafirkan para penguasa karena mereka jahil, terpengaruh syubhat ya, yang memaksa masyarakat rakyat untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal mengatakan Al-Quran makhluk adalah kekufuran. Contohnya lagi misalnya Ibn Taimiyah menyebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata kepada Hafs al-Fard, dia juga mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka Imam Syafi'i mengatakan kafarta billah. Kau telah kafir kepada Allah. Maksudnya yaitu engkau telah melakukan kekufuran. Tapi Imam Syafi'i tidak memvonis dia kafir. Imam Syafi'i tidak mensikapi dia sebagai seorang kafir. Tapi Imam Syafi'i mengingatkan, perkataanmu itu kafarta billah. Kau telah mengucapkan perbuatan kekufuran. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan Hafs al-Fard yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian juga paling banyak imam adalah Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dalam banyak bukunya, mungkin saya akan nukilkan. Dia berkata kepada orang Jahmiyah, Hululiyah, dia mengatakan kalau saya berpendapat seperti kalian, saya kafir. Adapun kalian saya tidak kafirkan. Kenapa? Kalian ada syubhat, kalian tidak ngerti. Tapi kalau saya yang berbicara seperti kalian, saya kafir. Karena saya di atas ilmu mengucapkan demikian. Karena kalian jahil, saya tidak kafirkan. Padahal perkataan Jahmiyah kekufuran. Demikian juga yang menakjubkan Imam Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan Al-Bakri. Al-Bakri ini, ada Ibn Taimiyah punya buku Al-Rad al-Bakri, Al-Istighatsah fi Rad al-Bakri. Dicetak 2 jilid, ada 1 jilid. Al-Bakri ini menyatakan boleh istighatsah kepada mayat. Istighatsah kepada orang sudah meninggal, kepada Rasulullah SAW sudah meninggal. Istighatsah berdoa, minta tolong. Dan ini kekufuran, syirik akbar. Bahkan Al-Bakri mengkafirkan Ibn Taimiyah. Bukan cuma di situ. Dia mengkafirkan Ibn Taimiyah karena mencela dia. Tapi Ibn Taimiyah mengatakan saya tidak mengkafirkan dia. Ibn Taimiyah merasa dia ada syubhat. Perkataan Al-Bakri kekufuran, kesyirikan, tetapi bukan berarti Al-Bakri langsung menjadi musyrik. Bahkan Imam Ibn Taimiyah menulis buku bantah dia. Tapi Ibn Taimiyah tidak mengkafirkan dia. Ya. Ini menunjukkan perhatian. Ada namanya takfir al-mutlaq dengan takfir al-muayyan. Hukum umum tidak sama dengan hukum individu, person. Ya. Maka ini yang membuat seorang waspada, tidak serta-merta orang terjerumus dalam kekufuran menjadi kafir. Tidak serta-merta orang terjerumus dalam kesyirikan menjadi musyrik. Ini poin pertama yang menjadikan sebagian ulama akhirnya tidak mudah mengkafirkan. Kemudian yang kedua, poin pertama. Poin kedua yang membuat orang tidak segera mengkafirkan adalah hukum asal. Orang yang bersyahadat adalah muslim dengan yakin. Maka tidak boleh kita keluarkan, dia menjadi kafir kecuali dengan keyakinan juga. Tidak boleh. Ya. Jadi kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah yang penting. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak
dikalahkan dengan keraguan. Taib, seorang ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, dia masuk Islam dengan yakin. Syarat orang muslim cuma mengucapkan itu, enggak ada macam-macam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sudah selesai, dia masuk Islam. Ya. Kalau kita mau keluarkan dia dari Islam menjadi kafir, maka ini butuh keyakinan juga. Jangan serta hanya sekedar kira-kira tanpa ada dalil yang pasti, maka tidak diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak. Di antaranya ya Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana." Ya, barang siapa yang salat dengan salat kita, kemudian menghadap kiblat kita, kemudian makan sembelihan kita, fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Maka dia seorang muslim. Kalau dia salat, dia makan sembelihan kita, kemudian dia juga menghadap kiblat, dia seorang muslim. Hukum asal dia seorang muslim. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal kalau sudah bersyahadatain muslim, kisah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ketika dalam satu peperangan, maka dia mendapati ada seorang musyrik yang hebat dalam peperangan membunuh sebagian kaum muslimin. Maka dia pun kejar, akhirnya dia kejar orang musyrik tersebut bersama seorang Ansari. Ketika mengejar, tiba-tiba orang tersebut kalah. Ketika mau hantam orang tersebut, Rasul mengatakan la ilaha illallah. Maka Ansari temannya Usama melepaskan pedang, enggak berani bunuh orang ini. Usama lanjut bunuh dia. Subhanallah. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi. Nabi marah. Nabi mengatakan, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Ya Usama, kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Begitu orang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk Islam dengan keyakinan. Karena syarat masuk Islam cuma mengucapkan itu. Syahadu alla ilaha illallah Rasulullah, selesai. Ini orang sudah masuk Islam. Kenapa kau bunuh? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kau bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan diri. Buktinya dia sudah bunuh orang, kita mau bunuh dia bilang begitu. Berarti kelihatan sekali dia ingin menyelamatkan diri. Kata Nabi, hal syaqqaqta an qalbi. Kau buka hatinya? Kau tahu dia begitu? Kita disuruh untuk berhukum dengan zahir. Zahirnya mengucapkan la ilaha illallah berarti dia muslim sejati. Tidak bisa kita kafirkan kecuali dengan dalil yang kafir. Dalil yang jelas. Bukan ragu-ragu, bukan mungkin-mungkin. Enggak, jelas dia kafir, oke. Dia nginjak-injak Quran ya, oke, kafir gitu. Dia sujud ke berhala, kafir. Maki-maki Allah, maki-maki Nabi, kafir. Yang jelas, kalau enggak jelas, mungkin, sepertinya, enggak bisa seperti itu. Bahkan dia sudah melakukan kesyirikan saja, kalau masih ragu-ragu, kita harus tegakkan hujah. Tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan, otomatis musyrik. Perhatikan, sebagaimana kita jelaskan pada yang pertama. Ya. Kalau kita lihat orang ini, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, jelas-jelas dia ingin menyelamatkan diri. Bahkan kalau kita mau ngomong, zahirnya dia ingin menyelamatkan diri. Buktinya kalau sudah mau mati baru bilang. Kenapa enggak bilang dari awal? Tetapi Nabi marah sama Usama. Sampai Usama mengatakan, seandainya saya belum masuk Islam. Seandainya saya baru masuk Islam. Karena Rasulullah benar-benar marah. Ya, benar-benar marah. Kemudian juga misalnya dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salatu zakat." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, selesai. Selama zahirnya seperti itu, dia muslim hukum asalnya. Hukum asalnya muslim. Contoh lagi, bahkan lebih daripada ini dalilnya tadi banyak ya. Tadi apa? Kisah Usama. Kemudian hadis umirtu, aku diperintahkan untuk Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa in qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan asamu minni dima'uhum. Asamu minni dima'uhum, maka mereka harta mereka terjaga, darah mereka terjaga. Kemudian juga di antaranya sikap Nabi kepada orang munafik. Orang munafik dalam hukum Islam, dia orang Islam. Dalam hukum dunia, di dunia dihukumi orang Islam. Oleh karenanya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW mewarisi, menikah dengan wanita muslimah, dikubur di pekuburan kaum muslimin, ya. Selama mereka tidak melakukan hal yang membatalkan keislaman mereka. Padahal mereka munafik. Bahkan Allah mengatakan, "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah." Mereka hanya
bersumpah dalam qiraat yang lain ittakhadhu imanahum, mereka hanya mengatakan kami beriman untuk apa? Untuk menjaga diri. Jelas Allah katakan. Dan jelas Allah mengatakan mereka dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Mereka karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Dalam hati Allah bicara tentang hati mereka. Tapi zahir mereka muslim. Mereka muslim dan Nabi mensikapi mereka dengan sikap seorang muslim. Nabi tidak mengatakan kamu kafir, enggak. Masalah hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kalau Nabi saja bersikap kepada orang munafik sebagai seorang muslim, padahal jelas Allah sudah mengkafirkan mereka secara batin, dan Allah sudah bilang mereka tuh ngomong beriman hanya sekedar untuk membela diri, ya, tetap saja Nabi sikapi mereka dengan sikap orang muslim. Maka ini menunjukkan hati-hati waspada. Kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Seorang sudah Islamnya jelas, jangan kita kafirkan dengan katanya mungkin nggak boleh, harus jelas. Makanya ketika Nabi berbicara tentang seorang penguasa yang kafir, boleh diberontaki atau tidak, kata Nabi, illa antara kufran bawahan, sampai kau lihat kekafiran yang jelas pada dia. Benar-benar orang sepakat dia kafir. Oh dia sudah kafir, sudah pindah agama, sudah baru kau silakan, kalau mau perangi silakan. Oh dia masih sholat, masih haji, masih macam-macam, itu kafir-kafirkan, kafir yang nggak jelas, khilaf kafirnya, ini nggak jelas namanya. Ini perkara yang kedua yang menjadikan para ulama tidak mudah mengkafirkan. Perkara yang ketiga, lazimul qaul laisa bil qaul. Ya. Kelaziman suatu perkataan seorang bukanlah pendapatnya hingga dia mengakui. Maksudnya ikhwan, maksudnya apa? Kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman seperti dilakukan oleh contoh ya, orang-orang takfiri yang ada di Arab Saudi. Ini contoh. Dan saya diceritakan oleh sebagian guru saya ketika dia berhadapan dengan orang takfiri. Mereka mengkafirkan Raja Fahad misalnya. Raja Fahad kafir dulu. Kenapa kafir? Raja Fahad mengizinkan ada bank riba dibuka di kota Madinah. Terus kenapa? Maksiat ah? Iya. Berarti melazimkan dia menghalalkan. Ini contoh ini. Ketika dia memberikan izin untuk membuka bank ribawi, ada bank yang syariah, ada bank ribawi, mungkin tekanan dari luar negeri, ada bank riba dibuka di kota Madinah, berarti ini perhatikan kata orang takfirin, melazimkan bahwasanya Raja Fahad menghalalkan riba, dan menghalalkan riba adalah kafir. Ini namanya mengkafirkan dengan kelaziman. Ya akhi, apakah kalau saya izinkan seorang buka bank riba berarti saya menghalalkan riba? Belum tentu. Jangankan yang mengizinkan, yang melakukan riba belum tentu menghalalkan riba. Kalau saya izinkan orang buka praktek prostitusi, berarti saya menghalalkan zina, yang tukang zina aja belum tentu menghalalkan zina. Betapa banyak orang berzina, aduh bagaimana lagi, saya enggak punya duit, ya, maksiat tapi gimana lagi. Dia tidak mengatakan zina halal. Tanya para pelacur-pelacur, apa mereka mengatakan zina halal, dia tahu salah. Jadi jangan kita mengkafirkan dengan kelaziman. Makanya bahaya banyak orang mengkafirkan bil ma'al dengan kelaziman atau kesudahan, dan ini diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, diingatkan juga oleh Ibnu Hajar. Bahwasanya lazimul qaul laisa biqaul. Kelaziman perkataan seorang bukan berarti perkataan orang tersebut kecuali dia mengakui. Kecuali kita tanya sama Raja Fahad rahimahullah, ente bolehkan ada bank riba terbuka, ente menghalalkan riba? Oh iya saya menghalalkan. Nah itu baru ente mungkin boleh kafirkan. Anda belum tanya, kemudian Anda berbicara tentang kelaziman. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau kita mengkafirkan dengan kelaziman, maka semua orang yang menolak istiwa kita kafirkan. Nah, berarti dia menolak ini, menolak ayat lah, berarti dia mengatakan ini hakikat, majas bukan hakikat. Ibnu Taimiyah kalau gitu semua orang menolak sifat bisa kita kafirkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bahaya. Oh pemerintah begini, berarti begini. Enggak boleh. Orang yang saya katakan, orang yang kerjaannya berzina, 10 tahun jadi pezina, belum tentu dia menghalalkan zina, belum tentu. Dia mungkin ya ikut hawa nafsunya. Orang-orang yang suka zina, banyak orang suka zina, mungkin sering ke diskotek zina tiap 20 tahun tukang zina. Apakah dia menghalalkan zina? Kalau tanya, ya dosa, tapi ya gimana? Saya ikut syahwat saya. Dia belum tentu menghalalkan zina. Maka tidak boleh seorang mengkafirkan dengan
kelaziman. Karena kalau kita ikuti kelaziman, kita bisa mengkafirkan pelaku dosa. Orang dosa, ente tahu ini ayat terlalu banyak mengatakan tidak boleh minum khamar. Ente minum khamar berarti ente merendahkan Al-Quran. Merendahkan Al-Quran berarti kafir dong. Ente merendahkan Allah, ente tidak mengagungkan Tuhan, berarti ente kafir. Kalau kita mengkafirkan kelaziman, semua orang pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Semua pelaku maksiat bisa kita kafirkan. Ini artis-artis kita kafirkan tuh. Joget-joget berarti tidak punya malu, itu berarti menganggap remeh syariat. Kita kalau begitu caranya, semua orang kafir nanti. Tidak boleh. Maka tidak boleh mengkafirkan dengan kelaziman. Ya. Kemudian di antara hal yang penting juga yang terakhir, ada uzur yang menghalangi pengkafiran. Uzur tersebut di antaranya adalah al-uzur bil jahal, uzur karena kebodohan. Uzur karena kebodohan. Uzur karena ketidaktahuan. Taib. Sebelum saya bicara panjang lebar, ijma ulama. Ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, disampaikan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ijma ulama ada uzur pada dua model manusia. Yang pertama baru masuk Islam. Yang kedua tinggal di daerah terpencil yang tidak ada ilmu di situ. Maksudnya apa? Ada orang masuk Islam, dia baru masuk Islam ternyata khamar, khamar halal, enak kok. Menghalalkan khamar, kafir dong. Dia baru masuk Islam, enggak ngerti. Dia enggak ngerti kalau riba itu haram, dia enggak ngerti. Ditanya, "Kamu kenapa riba?" "Emang riba haram?" "Riba halal kok." Riba enggak boleh." Masa dia enggak baru masuk Islam, enggak ngerti. Baru masuk Islam kita kafirkan lagi, kafir. Baru masuk Islam kafir lagi. Ini enggak tahu, mungkin dia enggak sholat, dipikir sholat ya kalau oke mau silakan, enggak. Jadi orang sepakat baru masuk Islam kalau melakukan kekufuran tidak kita kafirkan. Kenapa dia baru masuk Islam? Kenapa? Ada uzur, dia enggak ngerti. Berarti uzur bil jahal itu ada. Ini di antara perkara yang disepakati. Ya tidak bisa kita ingkari, ini disepakati. Semua ulama mengatakan demikian. Ibnu Taimiyah menukil ittifaq, kesepakatan. Atau orang yang tinggal di daerah terpencil, tidak ada ilmu di sana, dia sudah berusaha ya gimana? Tidak terpikirkan ada ilmu yang seperti itu, dia enggak ngerti. Ini kita bicara zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin ilmu tersebar di mana-mana. Kita bicara zaman dulu. Dia orang Islam tapi tinggal di tempat yang jauh. Mungkin dia menganggap sholat tidak wajib ya dan macam-macam ya. Jadi orang seperti ini tidak dikafirkan, ada uzur. Apa dalilnya? Dalil Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Ada pembahasan tentang hadis ini, tapi Ibnu Taimiyah berdalil dengan hadis ini. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Aisyah berkata, "Mahma yaktum ya'lamuhullah." Qala na'am. Kata Aisyah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang berusaha menyembunyikan sesuatu Allah tahu?" Pertanyaan. Apakah orang-orang menyembunyikan sesuatu pasti Allah tahu? Berarti kan ragu tentang ilmu Allah. Seakan-akan Aisyah tidak meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Sehingga dia ragu. Dia bertanya, kalau orang sembunyikan sesuatu, Allah pasti tahu? Kata Nabi, na'am. Kata Ibnu Taimiyah, dalil bahwasanya Aisyah tidak tahu. Dan kita tahu mengingkari kesempurnaan ilmu Allah adalah kekufuran. Bukankah orang-orang filsafat dikafirkan karena mereka mengatakan Allah hanya mengetahui secara global, tidak detail. Ya, tapi ini Aisyah tidak dikafirkan. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu, ya tidak tahu. Belum tentu semua sifat-sifat Allah dia tahu secara detail, tapi tidak dikafirkan. Contoh lagi hadis tentang wasiat seorang ayah.
Wasiat ini tentang seorang ayah, dia berkata kepada anak-anaknya. Dia takut kepada Allah, mungkin dia banyak maksiat. Dia kumpulkan anaknya mengatakan, dia kumpulkan ketika dia akan meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya, dia berkata, "Idza mittu, wahai anak-anakku, ini wasiatku. Kalau saya mati, fahrikuni, bakar jasadku. Setelah kalian bakar sampai jadi arang, tsummat hanuni, kemudian tumbuk itu arangku sampai jadi debu. Setelah jadi debu, sumadruni fil yammi, kemudian tebarkanlah debuku di lautan, wa firrih, ditebarkanlah di angin." Dia mengatakan, la in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Ini orang kafir tidak? Kafir, dia melakukan kekufuran karena dia ragu Allah mampu membangkitkan dia. Dan seorang ragu dengan kekuasaan Allah untuk hari kebangkitan, orang itu kafir. Ini kaidah kekufuran. Tapi apakah orang ini kafir? Jawabannya tidak. Dia tidak tahu. Dia enggak ngerti. Dia bilang, kalau Allah mampu bangkitkan saya, waduh gawat, saya akan diadab dengan adab yang pedih. Akhirnya Allah bangkitkan, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu, wahai bumi kumpulkan dia. Setelah dikumpul, dia hidup depan Allah, tanya, ma hamalaka ala dzalik, apa yang buat kau berwasiat demikian? Kok ngomong kayak gitu? Kata dia, khasyataka rabb, karena saya takut sama engkau. Allah maafkan dia. Ini dalil tentang uzur bil jahal, bil jahal. Dan dalil yang umum, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Intinya ini pembahasan panjang, ya ada khilaf di kalangan para ulama muasirin sekarang, ya, tetapi saya lebih condong pada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apalagi kita sepakat dalam dua kondisi ini orang diberi uzur. Tinggal apakah benar-benar dia punya uzur atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi adanya uzur bil jahal menjadikan orang tidak kafir ada, ya. Di antaranya ini. Nanti akan saya nukil perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahkan dalam masalah tauhid uluhiyah. Bahkan dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Ini uzur bil jahal. Kemudian juga kisah Al-Laitsain. Ini kisah riwayat Abu Dawud, ya. Hadis Al-Laitsain, ya. Ini hadis kisahnya dalam Sunan Abi Dawud. Jadi ada seorang sahabat diutus oleh Nabi, kalau tidak salah namanya Abu Jaham, untuk mengambil harta sedekah atau zakat. Kemudian dia ada masalah, maka dia gampar seseorang, maka akhirnya orang terluka. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi, mereka berkata, ya Rasulullah, kami ingin qisas atau pengganti karena kami sudah dipukul. Akhirnya Nabi mengatakan begini, bagaimana kalau kami berikan kalian begini-begini, sekian. Kalian ridho? Kata dia, kami ridho. Ini orang Arab Badui ini. Kalian ridho dikasih sekian, sudah cukup. Gantian pukulan tadi, sudah cukup. Saya akan umumkan ya sama masyarakat, kata Nabi. Saya akan kepada para sahabat, kalian ridho ya? Iya. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, sungguhnya orang-orang ini dipukul dan kami sudah berunding dan kami sudah menetapkan bagi dia harta sekian-sekian dan mereka ridho. Kalian ridho kan? Kata mereka enggak. Ini bilang enggak, tadi baru sepakat bilang ridho. Ini orang berarti kan mendustakan Nabi. Ini kan orang, apakah dua orang ini kafir? Terus Nabi bilang, loh kalian enggak ridho. Kalau gitu Nabi naikkan lagi, begini, kalian ridho? Ridho, saya bilang sama orangnya, iya. Akhirnya, ini saya kasih dia sekian, dia ridho, kalian ridho? Baru dia bilang, iya kami ridho. Tapi jadi perhatian kita, pertama kali Nabi tanya, kalian ridho? Dia bilang, enggak, bohongin Nabi SAW. Berarti Nabi dibilang bohong sama dia. Tapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak, karena diberi uzur karena dia orang Arab Badui, ada kejahilan pada mereka. Tidak mengetahui bagaimana agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh al-uzur bil jahl. Di antara dalil juga ya tentang kisah di antaranya tentang Nabi mengatakan arba'atun yahtajuna 'ala Allah yaumal qiyamah. 4 orang yang akan berhujah di hadapan Allah pada hari kiamat. 4 orang tersebut, yang pertama adalah seorang yang asam la yasma, dia tidak bisa mendengar sehingga dia tidak sampai kepada dia hujah. Maka dia bilang, ya Allah gimana? Saya dulu tidak sampai hujah kepadaku, maka tidak bisa dikafirkan. Yang satunya ahmak, orang bodoh, diajar-ajarin enggak paham-paham. Satunya harim, orang sudah pikun, Islam datang dia pikun enggak ngerti, ya.
Ya, ini contoh bahwasanya orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diuji oleh Allah pada hari kiamat kelak. Demikian juga disebutkan dalam hadis tentang di akhir zaman nanti akan hilang salat, puasa, zakat, sampai tinggal orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ditanya kenapa kan mengucap la ilaha illallah, kami mendengar nenek moyang kami la ilaha illallah, tapi mereka tidak salat, mereka tidak zakat, semua mereka tinggalkan. Kenapa? Islam sudah hilang. Maka seorang yang mendengarkan hadis itu bertanya kepada sahabat, terus buat apa la ilaha illallah? Kata sahabat, kalau tidak salah Hudzaifah, tunjihum minan nar. La ilaha illallah ini membuat mereka selamat dari neraka jahanam. Padahal mereka enggak ngerti salat, enggak tahu syariat salat sama sekali. Tapi kenapa? Karena kejahilan. Karena kejahilan. Sama seperti orang tinggal di kampung terbelakang, tidak mengerti syariat Islam, tapi dia sudah mengakui syahadatain. Maka tidak bisa kita kafirkan karena dia sudah mengucapkan syahadatain. Baik, masih ada 3 lagi. Yang berikutnya al-uzur bil khata' ya. Al-uzur bil khata' ya. Ya. Uzur karena kesalahan. Khata' itu maksudnya melakukan perbuatan yang tidak dimaksud, ya. Melakukan perbuatan yang tidak sengaja, maksudnya perbuatan tanpa maksud. Ya. Ini juga dalil diberi uzur. Contoh dalilnya banyak. Dalilnya apa? Contohnya seperti lelaki yang gembira. Yang gembira, saking gembiranya ketika Nabi mengatakan seorang terlepas dari bawa ontanya di tengah padang pasir, kemudian ontanya hilang, kemudian dia merasa akan mati, tiba-tiba ontanya balik lagi, saking gembiranya dia pegang ontanya, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Dia salah ngomong, ini kekufuran. Dia bilang ya Allah sungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking gembiranya, diberi uzur. Contoh lagi tentang lelaki terakhir masuk surga. Coba apa dia bilang? Ketika dia baru keluar dari neraka jahanam. Keluar dari neraka jahanam, Nabi Allah mengatakan, "Idzhab fadkhulil jannah." Pergi kau masuk surga. Kemudian ketika sampai surga, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, digambarkan surga sudah penuh. Maka dia balik, "Ya Allah, wajadtuha mal'a." Ya Tuhan, surga sudah penuh. Kata Allah, "Pergi lagi sana." Dia pergi, dengar lagi sekarang sudah penuh. "Ya Allah, surga sudah penuh, gimana mau masuk?" Akhirnya Allah mengatakan, "Fa inna laka dunya wa asratu amsalihha." Kamu ini penghuni surga yang paling terakhir masuk. Allah mengatakan, "Bagimu surga, bagimu seperti dunia 10 kali lipatnya." Orang ini kaget saking dia mengatakan, "Atahza bi wa anta rabbul alamin." Ya Allah, kau ngejek saya, kau Tuhan. Ya, bilang Allah ngejek berarti kan kufur. Masa nuduh Tuhan ngejek? Dia mengatakan, "Atahza bi wa anta rabbul alamin." Ya Allah, kau ngejek aku, enggak boleh kita bilang Allah ngejek. Kufur, tetapi dia tidak dikafirkan karena dia saking gembiranya dia enggak masuk akal kok bisa. Ya Allah, kau ngejek aku, engkau Tuhan, enggak pantas ngejek aku. Allah bilang aku tidak ngejek, aku masuk surga sana. Tapi intinya laki ini terakhir masuk surga, dia mengucapkan kata-kata kufur. Kau ngejek aku ya Tuhan, padahal kau Tuhan, enggak pantas Tuhan ngejek aku. Dia mau ngajari Tuhan, enggak boleh lah. Kemudian juga seperti dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dzalikum kana yu'dhin nabi." Fayastahyi minkum wallahu la yastahi minal haq. Dalam surat Al-Ahzab tentang kisah apa? Kisah ketika Nabi ada walimah dengan Zainab bintu Jahsyin. Ternyata para sahabat, sebagian sahabat makan dalam rumah, makan makanan walimah, tidak keluar-keluar. Mereka sudah habis makan, mereka tidak pulang. Nabi terganggu dengan keberadaan mereka dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah pergi, mereka tidak pergi. Akhirnya Allah turunkan ayat. Allah mengatakan kalau kalian sudah makan, pergi, jangan tinggal di rumah Nabi. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Perbuatan kalian nongkrong di rumah Nabi itu adalah mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi kekufuran enggak? Kekufuran sengaja ganggu Nabi. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Tapi apakah mereka dikafirkan? Tidak, karena mereka tidak bermaksud mengganggu Nabi. Mereka tidak sadar perbuatan tersebut mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayastahyi minkum. Rasulullah malu menegur kalian. Wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menegur kalian. Kemudian ada al-uzur bil ikrah, dengan terpaksa, keterpaksaan. Seperti kisah Ammar bin Yasir. Dalilnya kisah Ammar bin Yasir. Dia mengucapkan apa?
Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Ammar bin Yasir. Ketika dia mau dibunuh, dia mengucapkan kata-kata kufur agar tidak dibunuh. Maka dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terpaksa mengucapkan kata-kata kufur karena bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, Sumayyah ditikam oleh Abu Jahal. Dia daripada mati dia ucapkan kata-kata kufur. Akhirnya dia selamat. Kemudian dia enggak enak, dia bilang sama Nabi, kata Nabi, enggak apa-apa. Fa in adu'ud, kalau mereka siksa kau lagi, ulangi lagi ucapkan kata kufur, kata Nabi SAW. Jadi tidak jadi masalah kalau orang terpaksa. Terpaksa maksudnya apa? Takut mati atau takut sebagian anggota tubuhnya hilang, rusak. Maka dia boleh mengucapkan kata-kata kufur dan kita tidak hukumi dia sebagai kafir. Yang terakhir, ya, al-uzur bi ta'wil, ya, uzur dengan ta'wil. Uzur karena ta'wil. Ya, karena takwil. Dan ini dalilnya siapa sahabat kisah Qudamah bin Mad'un, ya. Qudamah bin Mad'un. Qudamah bin Mad'un ini dia minum khamar. Dia minum khamar, ketika ditegur para sahabat dia menganggap khamar itu halal. Dia menganggap khamar itu halal karena berdalil dengan firman Allah, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu." Ada ayat dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman beramal soleh untuk memakan makanan. Kata dia, saya beriman beramal soleh berarti khamar halal dong. Sehingga dia minum khamar dan dia menghalalkan khamar. Tapi apakah para sahabat mengkafirkan dia? Tidak. Kenapa? Karena dia ada takwil. Dia menyangka bahwasanya ayat ini menunjukkan bolehnya minum khamar. Dan dia menghalalkan khamar, dan kita tahu menghalalkan khamar adalah kekufuran. Tapi para sahabat tidak mengkafirkan dia. Demikian juga kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang menjual satu sok korma dengan dua sok korma, kata Imam Syafi'i tidak mengapa. Ini padahal riba. Kalau korma sama-sama satu sok, tidak boleh satu sok ditukar dengan dua sok. Ya Ibn Abbas, ini riba. Kata Ibn Abbas, tidak, saya mendengar dari sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW, innamar riba fin nasi'ah. Riba hanyalah nasi'ah, bukan riba fadl. Ini Ibn Abbas menghalalkan riba. Tapi apakah dikafirkan? Jelas tidak, karena dia tidak tahu, dia ada takwil. Dari sinilah kenapa para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Karena mereka punya takwil. Mereka salah paham tentang ayat. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis tentang Khawarij, zahirnya kafir. Perhatikan, hadis-hadis tentang Khawarij, zahirnya kafir. Nabi mengatakan, yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu imanuhum taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, iman mereka tidak masuk ke dada. Kata Nabi, iman mereka tidak masuk ke dada. Berarti kafir dong, iman tidak masuk ke dada. Satu. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Yakhrujuna minal Islam, atau yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama, keluar mental dari agama seperti anak panah yang keluar dari hewan buruan, keluar lepas, tidak tersisa sedikit pun. Sehingga kalau lihat di belakang apakah ada sisa, jadi Nabi menyamakan hewan buruan dengan agama, Khawarij dengan anak panah. Ketika anak panah tembus melesat, dia meninggalkan agama sama sekali, tidak ada sedikit pun yang kecantol di situ. Berarti mereka kafir. Apalagi dia mengatakan hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Dalil-dalil banyak menunjukkan mereka kafir, sehingga para ulama khilaf mereka kafir atau tidak. Namun yang benar mereka tidak kafir, ya. Para sahabat tidak mengkafirkan mereka sebagaimana Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Ali bin Abi Thalib ditanya, "Akufarun hum?" Mereka kafir ya Rasulullah? Ya Ali, kata Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri farruh." Mereka justru lari dari kekufuran. "Amunafiquna hum?" Apakah mereka orang munafik? Kata Ali, "Al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalila." Orang munafik malas berzikir sementara mereka rajin berzikir. Terus mereka siapa? Kata Ali bin Abi Thalib, "Ikhwanuna bagaw alaina." Mereka saudara-saudara kita tapi berbuat zalim kepada kita, maka kita perangi. Baik, ini saja. Mungkin terakhir saya sampaikan, ya terlalu panjang waktu kita ya. Tapi intinya saya sampaikan Ibnu Taimiyah rahimahullah di antaranya sudah saya nukilkan sebagian, sebenarnya banyak nukilan Ibnu Taimiyah tapi waktu sudah lewat. Saya rasa sampai di sini aja dulu. Intinya hati-hati jangan mengkafirkan sembarangan karena itu merupakan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, semoga bermanfaat.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.